Pemirsa TMTV dimanapun Anda berada, setelah kita lama sekali ini jeda, kemarin sudah mencoba di tanaman pisang Cavendish. Kali ini kita lain lagi ini. Yang kita kunjungi sekarang adalah greenhouse. Jadi sistem tanam dengan di dalam sebuah ruang. Jadi menanam buah tapi di dalam ruang. Kali ini saya ada di greenhouse-nya tetap Pak Rois Kurniawan, andalannya Tanjung ini. Karena beliau itu memang suka mencoba bertani dengan sistem yang bukan konvensional lagi, sistemnya sistem baru. Kali ini saya berkunjung ke greenhouse-nya yang ditanami melon. Nanti kita akan berbincang-bincang penuh dengan Pak Rois Kurniawan. Saya sendiri ini kurang paham terhadap pertanian, jadi nanti Anda akan dijelaskan langsung oleh beliaunya. Saya kira begitu, mari kita temui Pak Rois Kurniawan. Selamat pagi Pak Rois. Iya, selamat pagi. Nah ini udah lama YouTube-nya TMTV ini nggak ada isinya Pak. Ini teman-teman dari pemirsa TMTV itu ini sudah kangen dengan inovasi-inovasi yang ada di Tanjung. Nah ini saya datang lagi ke Pak Rois. Kalau dulu inovasinya pisang Cavendish, sekarang kelihatannya Pak Rois sudah bikin ini hal baru lagi ini, greenhouse. Ini gimana Pak Rois? Ini teman-teman minta dijelaskan gitu Pak Rois. Oke, terima kasih. Ini greenhouse kami yang jelas kita tanami melon, jenisnya Entanon dengan ukuran greenhouse 11,30 atau 11,5 kali 43 meter. Nah, ini 11,5 kali 43 meter. Ya, betul. Ini menampung kurang lebih sekitar 1.900 pohon atau buah, 1.900 batang. Mungkin itu. Jadi ini sudah di usia 57 HST setelah hari tanam. Jenis Entanon. Ini sudah mulai pembentukan kerak. Mungkin seperti itu, sudah mulai pembentukan kerak. Gitu Pak. Ini kalau ininya kalau sudah usia sekian ini kendala-kendalanya Pak? Banyak apa enggak kalau di greenhouse? Kalau katanya di luar greenhouse itu kan banyak kendala. Terus bedanya kalau di greenhouse gimana Pak? Oke, terima kasih Eko. Ya, yang jelas untuk greenhouse ini untuk jenis penyakit itu tinggal 20% dibanding di hamparan atau di luar ya, tinggal 20%. Untuk perawatan tenaga kerja yang jelas tinggal 40% karena jarak tanamnya bisa kita perpendek dengan medianya polybag, medianya kokopit seperti itu Pak. Medianya kokopit diwadahi polybag. Jarak tanamnya 110 kali 45 mungkin seperti itu. Jelas untuk di hamparan sekarang agak susah. Yang jelas sebenarnya kita itu sudah tertinggal jauh Pak dengan negara-negara yang sudah berkembang atau maju. Mungkin di Jepang, di Korea itu sudah 20-30 tahun yang lalu sudah pakai greenhouse. Betul. Ya? Jadi yang jelas untuk petani saatnya kita berinovasi untuk tetap menjaga kuantitas dan kualitas yang jelas seperti itu, terutama kualitasnya Pak, seperti itu. Ya, harusnya kalau di Indonesia ini pasti lebih bagus lah dibandingkan negara lain, soalnya iklimnya atau betul, yang jelas seharusnya di Indonesia itu iklimnya mendukung, iklimnya tropis, hanya 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Dibanding negara lain ada beberapa musim dingin dan sebagainya. Yang jelas kalau tanaman itu membutuhkan banyak sinar matahari yang cukup karena untuk proses fotosintesis itu tadi Pak. Yang jelas jauh lebih bagus lah untuk di negara kita, yang jelas itu. Ini 1.900 batang ya. Harapannya memang nanti ke depannya akan kita kembangkan lagi. Kita sudah punya 2 greenhouse yang akan kita perkembangkan, kita coba nanti akan kita kembangkan khususnya di Desa Tanjung
dan umumnya Kabupaten Nganjuk, bahkan di seluruh Indonesia mungkin seperti itu, Pak Eko. Berarti ini masih 2 ya di Tanjung yang punya Pak Rois baru 2. Ya, saya masih baru 2, Pak Eko. Ya harapannya nanti bisa. Selain punya Pak Rois ada lagi ya? Ada 1 Pak Suwarji nanti Pak yang Suwarji, ada, ya sudah 1, sekarang proses pembangunan lagi yang kedua. Oh gitu ya. Gitu, ya. Kalau bisa ini Tanjung jadi ini ya. Sentranya, ya betul, sentranya greenhouse. Wah. Jadi yang jelas greenhouse itu bukan hanya untuk ditanami komoditas melon saja, Pak Eko. Jadi bisa nanti tomat kita greenhouse, cabai kita greenhouse, mungkin tanaman seperti bawang merah kita greenhouse, seperti itu tujuannya. Yang jelas untuk menghindari hama dan mengurangi penekanan pestisida terutama, gitu. Nah itu yang penting. Ya betul. Yang penting pestisidanya itu. Pestisidanya harus kita kurangi, jangan berarti sampai ini over. kalau gitu. Di greenhouse gini pestisidanya hampir tinggal 20%, Pak Eko. 20%. Ya hanya pencegahan saja, tinggal 20%. 20%. Berarti dikonsumsi cukup aman sekali. Ya, insya Allah dibanding yang hamparan untuk kandungan pestisidanya jauh-jauh lah. Mungkin tinggal 20%, itu pun juga tinggal pencegahan intinya seperti itu. Jadi ini di usia 57, insya Allah ini sudah hampir 1,5. Ya, ini buahnya sudah hampir 1,5. Nanti bisa dilihat. Daunnya tetap masih, inilah keistimewaannya, Pak Eko. Daunnya di usia 57 itu masih menghijau. Jadi menghijau, tidak ada jamur yang banyak dibanding dengan hamparan. Ini sampai ke atas pun juga seperti itu ya, masih hijau sangat segar. Nah, nanti di usia panennya kurang lebih sekitar ya 65 lah. Nah, 65 ini kita pertahankan daun ini tetap segar. Nanti kalau segar maka buah melon ini akan pembentukan netnya sempurna. Disimpan bisa hampir 1 bulan dibanding dengan yang hamparan gitu ya, gitu. Karena dia pemasakannya, pematangannya itu berlahan tanpa tambahan kimia dibanding dengan hamparan itu pakai etrel, pakai apa-apa ya. Ini enggak, nantinya ketika petik enggak usah gitu, langsung dipetik ketika benar-benar sudah masak. Dan informasinya ini sampai 1 bulan disimpan masih kuat, yang jenis hidroponik seperti itu. Setelah dipetik disimpan selama 1 bulan masih bisa, masih kuat. Karena tidak, nanti pemasannya tidak pakai tambahan pestisida, biasanya pakai jenis-jenis etrel atau jenis karbit lah seperti itu. Jadi memang benar-benar murni masak dari pohon seperti itu. Kalau sementara ini, Pak, rencananya pemasarannya bagaimana ini? Insya Allah kalau atau ini sudah banyak yang melamar. Ya nyun sewu untuk jenis melon yang premium, ini premium, Pak Eko. Jadi memang jenisnya Intanon ini premium, istilahnya kalangan menengah ke atas. Jadi pasarnya itu yang mini supermarket dan pasar-pasar seperti itu. Kalau mungkin lokal seharga sekarang 6.000 sampai 7.000, ini sudah 19.000, Pak Eko, per kilonya. Gitu Jadi ya. pasarnya sudah jelas, pembelinya juga sudah jelas. Yang jelas untuk masih banyak perlu kebutuhannya sangat kecil, masih istilahnya pemenuhi kebutuhan pasar. Jadi masih sangat kecil, jauh dari permintaan. Permintaannya masih betul, masih sangat kurang untuk permintaannya. Makanya untuk pemasaran saat ini tidak ada kendala. Bahkan pembeli itu banyak yang kita tolak karena yang jelas maunya juga membeli, tapi karena usianya yang belum, akhirnya ya nantilah, Pak, ketika waktunya mungkin kita bisa ketemu lagi, intinya seperti itu. Iya. Ya, untuk saat ini untuk pemasaran insya Allah tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Soalnya yang penting kan itu. Jadi kita produksi, buangnya jelas, pasti pasarnya jelas, wah mantap. Ya. Jadi misalnya teman-teman itu pengen bikin insya Allah masih peluangnya sangat besar. Peluangnya masih besar. Misalnya sekolah di sini, Pak Lurah. Ya, teman-teman yang jelas pengen sekolah di sini gitu. Yang jelas bedanya di hamparan ataupun di tanah, Pak Eko, memang harus belajar mulai dari nutrisi, penyiraman dan sebagainya. Ya terus terang kalau medianya ini sangat kecil, hanya ukuran 40. Ya, bisa tunjukkan ini ukuran 40. Jadi pengairannya harus tepat sasaran. Ketika kelebihan nanti akan keluar airnya. Lah keluar itu bersamaan dengan nutrisi itu tadi, Pak Eko. Jadi kekurangan tidak boleh, kelebihan pun juga tidak boleh, harus tepat. Makanya harus perlu belajar
baik nutrisi dan pengairannya harus tetap belajar Pak Eko. Kalau ingin belajar ya dipersilakan monggo, karena yang jelas ini untuk kita semuanya, khususnya petani muda milenial. Harapan kami seperti itu. Iya. Jangan malu jadi petani Pak Eko, yang jelas seperti itu. Iya. Dan harapan kami bangga jadi petani kan gitu. Jadi ini kan selain ini bersih juga tempatnya. Kalau biasanya petani itu kan ini apa, dengan bergelut dengan Lumpur. becek, lumpur. Nah, untuk apanya ini Pak Lurah? Ada apa ini? Tandon atau apa ini? Oh ya, ini untuk irigasinya Pak Eko. Jadi kita irigasinya pakai namanya drip. Yang jelas ini kita pakai 2 tandon, 1.200 per tandonnya. Jadi nanti ini dipompa, dialirkan ke setiap polybag 1. Jadi seperti itu, kita nggak pakai selang besar, jadi langsung satu-satu. Nah, ini untuk nutrisi, yang sebelah untuk air baku, nantinya seperti itu. Makanya kenapa tadi saya sampaikan bahwasanya tanam di greenhouse itu butuh belajar, karena ada nutrisi, ada pekatan berapa, dan sebagainya, kebutuhan air dan sebagainya. Makanya harus tetap belajar Pak Eko. Ya, bedanya itu dengan konvensionalnya. Kalau ini air bakunya. Air baku, ya ini untuk nutrisi. Ya ini untuk yang jelas ini untuk nutrisi utama. Nah ini utama, nah, seperti itu. Semuanya pakai gelas ukur, semuanya terukur gitu Pak Eko. Pekatannya terukur kan gitu. Katanya di ppm berapanya terukur. Ini ya yang harus belajar. Ya ini yang harus belajar. Jadi di usia memengaruhi kepekatan, kebutuhan nutrisi yang jelas seperti itu Pak Eko. Jadi ada takarannya seperti itu, tertakar terukur seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Lurah. Ini kalau dijelaskan masih panjang sekali. Wah, nggak cukup 1 hari kalau di video Pak Eko. Memang harus datang ke sini dan belajar. Kami siap untuk membantu rekan-rekan untuk belajar seperti itu. Baik, berarti nanti disambung di video berikutnya aja. Nanti kita bikin video berikutnya, misalnya ada perkembangan atau apa, kita bikin lagi video. Mungkin sekarang ada pesan-pesan dari Pak Rois. Silakan videonya diarahkan. Oke, terima kasih sahabat Greenhouse, khususnya petani muda atau petani Gen Z, kalau nggak salah di saat ini, petani milenial. Ayo kita bangkit. Yang jelas petani itu bukan sesuatu yang memalukan atau yang hina. Jadi sebaliknya kita adalah saat ini adalah pemuda adalah yang berkarya. Ya, jadi pemuda adalah yang semangat bertani. Yang jelas seperti itu. Peluang pasarnya masih terbuka sangat lebar. Gunakanlah kesempatan, karena kita tidak tahu suatu saat pun juga akan oper, intinya seperti itu. Masih mumpung ada kesempatan, mari kita berkarya. Intinya petani muda bangga menjadi petani. Tetap semangat, mungkin seperti itu. Terima kasih.